Oke, kembali lagi di podcast RRA Talk, mengupas wawasan, menggerakkan perubahan. Di sini saya Rizko akan mengobrol dikit-dikit dengan orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi banyak hal. Dan di sini juga saya sudah hadir dengan rekan saya. Boleh dikenalkan, Kang? Ya, nama saya Ridwan Hisyam, umur 20 tahun. Saya di sini sebagai narasumber. Halo kalian semua. Oke. Ya, di sini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol ya sedikit ringan lah ya, Kang Ridwan. Di sini kita akan lebih memberikan wawasan juga untuk orang-orang yang mungkin sama seperti mungkin Kang Ridwan dan lain-lain. Itu bisa membuat mereka merasa bahwa oh, saya juga ada teman ternyata gitu. Nah, mungkin di sini saya izin untuk bisa menanyakan kenapa sih mungkin menurut Kang Ridwan sendiri, apakah Kang Ridwan itu merasa nggak sih bahwa Kang Ridwan seorang introvert? Ya, kalau menurut saya sebagai diri sendiri ini, saya merasa seorang introvert karena introvert itu adalah salah satu sifat yang menutupi diri dari keramaian lingkungan dan cenderung menyelesaikan semua masalahnya sendirian. Nah, sebenarnya untuk introvert itu apakah mungkin mindset Ridwan sendiri atau mungkin mindset dari orang-orang banyak yang mungkin kamu tuh introvert. Apakah Ridwan sendiri itu merasa bahwa introvert tuh muncul dari diri sendiri atau stigma orang lain? Menurut saya kalau introvert itu muncul dari diri sendiri mungkin ya. Jadi sebenarnya dari awal penyebabnya untuk Ridwan bisa seintrovert itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi penyebab awalnya gitu. Kalau menurut saya penyebab awalnya sih saya juga kurang ngerti ya, kurang tahu. Tapi saya tuh seiring berjalannya waktu berusaha untuk keluar dari zona nyaman gitu. Untuk jadi tidak introvert lagi, untuk bisa berbaur dengan orang lain. Jadi saya kasih contoh deh ya. Untuk bisa jadi introvert tuh kan mungkin penyebabnya bisa jadi mungkin kalau saya pribadi kan dulu jadi orangnya kurang didengar, terus saya ngomong juga kan nggak ada yang peduli. Mungkin dulu saya juga introvert tapi saya bisa melewati itu. Nah, mungkin untuk Ridwan sendiri untuk awal-awal bisa introvert itu tuh penyebabnya apa gitu kan banyak orang introvert tuh gara-gara nggak ditemenin atau apa. Nah, mungkin dari sisi Ridwan sendiri itu apa gitu, mungkin bisa diseringkan sama banyak orang untuk. Kalau dilihat dari pengalaman saya sewaktu sekolah masa SMP ya? SMP atau SMA gitu ya. Kalau waktu dari masa SMP itu saya tuh cenderung dari sifat saya tuh cenderung pendiam gitu ya, karena kan pendiam itu teh jadi penyebab saya nggak jarang ditemenin sama orang gitu. Ya, betul. Nah, terus dari kelas 1 SMP terus saya seiring berjalannya waktu kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, saya sadar bahwa sifat introvert itu nggak baik buat diri saya. Dari situ saya mulai berusaha untuk bisa menggali lebih dalam untuk bisa keluar dari sifat introvert saya. Untuk mungkin dari sisi keluarga nih, kalau misalkan dari sisi keluarga, apakah mungkin memang satu keluarga Ridwan mungkin introvert semua dan memang mungkin bisa kan ada juga ya introvert juga karena turunan dan lain-lain juga ada. Nah, mungkin dari sisi keluarga juga boleh diceritakan mungkin Ridwan, apakah mungkin memang karena keluarga saya juga kan memang kan ada tipe yang mungkin anak-anak yang ekstrovert itu heboh dan lain karena keluarganya heboh mungkin. Nah, kalau di sisi keluarga Ridwan gimana nih? Kalau dari keluarga saya nggak bisa dibilang nggak introvert amat sih. Biasa sih, hanya dari ayah mungkin. Ayah saya ya begitulah, jarang untuk bersosialisasi dengan tetangga gitu ya.
Oh, Mungkin jadi dari situ. cukup ada kaitan lah ya. Nah, misalkan kalau misalkan Ridwan sendiri dari keluarga seperti itu, mungkin lebih merasa nggak sih kalau ternyata dengan saya introvert tuh saya nggak nyaman atau mungkin malah nyaman. Nah, sekarang di titik sekarang menurut Ridwan gimana? Apakah di titik sekarang Ridwan masih nyaman dengan introvertnya atau mulai berpikir bahwa oh saya sudah tidak nyaman karena kayaknya udah makin gak bisa buat saya berkembang dan lain-lain. Untuk sekarang gimana? Jujur sifat introvert itu waktu semasa saya baru lulus SMA itu udah gak nyaman gitu. Dari situ saya berusaha untuk merubah diri saya, tepatnya pada saat saya baru masuk ke jenjang perkuliahan. Dari situ saya berusaha untuk merubah diri saya jadi tidak introvert lagi dengan cara mulai bersosialisasi dengan teman-teman baru dan juga setiap ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, saya lakukan itu dengan sebaik mungkin. Jadi memaksimalkan kesempatan lah ya. Jadi Ya, nah untuk ada di titik itu kan seorang introvert itu kan butuh energi yang banyak ya. Karena saya juga tahu dan ngerti untuk sebagai seorang introvert, karena dulu juga saya introvert, tapi ya memang sama seperti Ridwan sendiri gitu kan, karena introvert ini bisa menghambat saya dalam segala hal gitu kan. Nah, sebenarnya kan introvert tuh ngabisin energi banget ya untuk berbaur dan lain-lain. Nah, untuk Ridwan sendiri setelah mungkin mencoba untuk keluar dari sifat introvert itu, gimana sih cara mengakali Ridwan untuk bisa mengembalikan energi positifnya kembali gitu kan? Ngerasa nggak sih kalau misalkan introvert nih disuruh entah itu harus berbicara di banyak orang, entah itu harus dipaksa hahaha, cukup menghabiskan energi gak untuk Ridwan sendiri? ya cukup sih, cukup menghabiskan energi waktu pertama mah. Tapi semakin kesini, saya semakin memulai membiasakan diri. Jadi memang untuk introvert itu kendala di awalnya ya memang karena mereka akan kaget ya. Ridwan sendiri juga ngerasain ya, cukup kaget dengan orang-orang yang mungkin super ekstrovert gitu kan, memaksa Ridwan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin kita sambungkan lagi karena di sini mengapa kita membahas introvert, karena menarik nih, seorang yang mungkin pandangan saya sendiri kan Ridwan tuh introvertnya lumayan gitu ya, lumayan banget gitu kan, lumayan banget untuk terlihat gitu, terlihat untuk oh Ridwan tuh introvert gitu, karena hampir semua di kelas pun kan melihat bahwa Ridwan tuh introvert. Nah, saya pengen tahu bagaimana pandangan Ridwan sekarang dengan mencoba berusaha untuk masuk Ilkom yang dimana kan modalnya tuh harus banyak ngomong dan lain-lain. Nah, untuk introvert ini tuh gimana sih motivasi Ridwan dengan masuk Ilkom ini gitu? Karena kan memang Ilkom tuh terkenal dengan orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang banyak ngomong dan juga ya senang lah untuk komunikasi. Sedangkan introvert kan itu adalah musuhnya kan, bener? Karena saya sendiri dulu introvertnya, malas ngomong di banyak orang. Nah, gimana mengakali Ridwan dan motivasi Ridwan masuk Ilkom Inaba ini? Ya, kalau untuk motivasi, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya mulai menguatkan tekad saya untuk berubah dari introvert ke extrovert, dan itu nggak sebentar sih, punya banyak waktu lah ya, butuh waktu. Dan salah satu motivasi saya itu seiring berjalannya waktu di jurusan ilmu komunikasi ini, saya melihat teman-teman saya itu lebih enak gitu. Jadi jurusan ilmu komunikasi ini jurusan yang sosial, yang identik dengan ilmu sosial, berbeda dari jurusan-jurusan yang lain gitu. Jadi butuh banyak interaksi sana sini ya dan lain-lain, dan tidak terlalu banyak teori lah.
Oke, jadi untuk motivasi masuk Ilkom ingin mengubah diri dan tadinya introvert menjadi lebih bisa bergaul dan juga diterima dengan sifat yang mungkin gak terlalu introvert ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk Ridwan sendiri apa sih tujuan atau goalsnya untuk bisa masuk Ilkom nih kan ya. Nah untuk bisa kembali mengakali lah, minimal misalkan memang introvert gitu kan, tapi masih bisa modenya tuh ganti-ganti gitu, di mana harus introvert, di mana harus ekstrovert, di mana harus mungkin di zona nyaman kita. Nah goals Ridwan itu pengennya kayak gimana, apakah langsung dari introvert jadi ekstrovert atau bisa menyesuaikan mode-modenya, mungkin gimana nih menurut Ridwannya? Kalau dari saya sih lebih sering menyesuaikan keadaan. Jadi dengan keadaan. pengen jadi lebih fleksibel ya. Iya. Jadi untuk bisa fleksibel itu Ridwan sendiri sebenarnya nyaman atau tidak sih untuk bisa, kan misalkan ada juga ya yang mungkin masuk Ilkomnya karena paksaan mungkin orang tua dan lain-lain. Apakah Ridwan masuk Ilkom dari orang yang introvert kayak gini misalkan, apakah Ridwan itu tujuan Ridwan sendiri atau dari orang lain? Kalau awal pertama masuk Ilkom itu emang direkomendasiin oleh paman saya, tapi seiring berjalannya waktu saya sendiri juga butuh di jurusan ini gitu. Untuk diri saya sendiri, untuk perkembangan diri saya sendiri. Jadi memang ada tekad tersendiri lah ya. Jadi ya mungkin kedepannya juga Ridwan jadi tidak terlalu tertekan ya dengan mungkin masuk Ilkom, karena mungkin memang Ridwannya yang dulunya introvert memang pengen berubah untuk bisa jadi fleksibel di segala tempat. Nah ini lebih ke pertanyaan yang mungkin banyak yang orang-orang yang pengen tahu dari sisi introvert, misalkan gimana sih, kan introvert itu terkenal dengan yang mungkin malu sedikit-dikit, nggak mau, malu dan lain-lain. Ini gimana strateginya kalau misalkan Ridwan naksir sama cewek nih? Strategi Ridwan nih misalkan waduh cantik gitu ya, kayaknya pengen kenalan dan lain-lain. Nah untuk bisa dari sisi percintaan nih gimana Ridwan dengan sifat introvert ini? Aduh, kalau dari sisi percintaan mah saya kurang Jadi mendalami. Masih agak kacau lah ya, belum menemukan cara gitu ya. Yeah. Nah mungkin memang cukup sulit untuk bisa kan kalau ngobrol sama teman kan bisa lumayan gampang lah ya adaptasi dan lain-lain. Nah mungkin kalau public speaking nanti Ridwan juga bisa belajar gitu dengan cara memperbanyak jam terbang dalam public speaking. Nah itu bisa dipelajari, tapi memang untuk cinta agak rumit lah ya. Jadi memang harus, jadi belum menemukan cara lah ya Ridwan juga untuk percintaan. Belum lah. Tapi pernah suka sama yang mungkin satu jurusan, pernah. Nah gimana perasaan Ridwan sebagai seorang introvert pengen mengutarakannya? Perasaannya campur aduk Waktu dulu ya suka sama perempuan ya. Terus pernah lah satu jurusan gitu ya. Ya waktu itu pernah sempat coba ngobrol juga. Chat ya, pernah. Oh chat pernah. Terus ya, habis gitu udah aja nggak dilanjutin lah. Kenapa? Ya karena ada masalah lah. Oh jadi tapi pernah nggak maksudnya tuh nyoba nembak gitu dan lain-lain, kayak misalkan mau nggak jadi pacar aku dan lain-lain? Belum ya? Belum. Oh jadi masih tahap PDKT terus nggak lanjut ya? Iya. Yeah. Nah mungkin sebenarnya untuk introvert ini tuh satu sifat yang mungkin tidak
bisa ujuk-ujuk ya, mungkin juga ada penyebabnya seperti Ridwan dan lain-lain. Tapi pernah nggak Wan ada pengalaman buruk dari introvert ini, entah itu karena mungkin karena Ridwan introvert jadi lebih, sebelum masuk kuliah kan banyak dibully dan lain, pernah? Jadi kan memang saya juga punya teman yang mungkin introvert, dia memilih jadi introvert tuh karena dia udah nggak suka gitu sama lingkungannya karena banyak dibully, terus disepelein. Ya intinya banyak hal-hal yang mungkin yang buat dia bisa jadi introvert itu. Nah mungkin Ridwan penyebabnya itu ada nggak sih seperti itu? Ada sih, waktu SMP saya juga pernah ada pengalaman dibully gitu sama teman-teman satu kelas atau. Terus SMA udah mulai berani lah, memberanikan diri Buat ngelawan gitu ya? Iya. Memang contoh bulinya kayak gimana sih waktu SMP? Ya kayak ngeledek nama orang tua gitu. Oh, gitu. Terus Terus kayak ya intinya apalagi ya, kalau saya lihat kan misalkan introvert tuh lebih ke diantep gitu ya, jadi nggak bisa diterima sama orang-orang yang mungkin ekstrovert, yang akhirnya mungkin terkucilkan mungkin ya. Lebih banyak bulinya seperti itu nggak? Jadi orang-orangnya tuh wah karena dia mah pendiam gitu kan, akhirnya nggak ditemenin, mungkin lebih seperti itu ya. ya Jadi lebih seperti banyaknya itulah. seperti itulah ya. Jadi untuk kekerasan, bullying dari kekerasan nggak pernah ya? Nggak pernah kalau itu? Kekerasan Belum ya, pernah. Ya mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti dari introvert itu di episode selanjutnya kita akan juga bahas dan juga kupas tentang strategi introvert untuk bisa berbaur dan juga bisa menjadi orang yang mungkin lebih berkembang, dan bahkan dari seorang introvert bisa menjadi seorang yang mungkin menginspirasi banyak orang dan menjadi penggerak di kehidupannya. Mungkin kita usaikan saja podcast episode sekarang ya, Ridwan. Nanti kita juga akan bertemu dengan rekan kita Andre yang mungkin akan ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya. Mungkin itu saja dari podcast RRA Talk. Sampai jumpa dan salam sukses untuk semuanya.